Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih mengizinkan kita semua untuk hadir di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat-niat kita senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Tak lupa tidak pernah kita berhenti untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalatu wassalam. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita ucapkan, senantiasa kita lantunkan menjadi penyebab kita insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada hari ini kembali kita melaksanakan pengajian kitab usul. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama insya Allah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian pengajian kitab yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. K. Haji Abdul Rauf Muhammad Amin LCMA, dan yang terakhir kita tanya jawab dan juga dirangkaikan dengan diakhiri pembacaan doa. Dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya pada media partner kita hari ini, yaitu TV Net yang akan meliput kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau liput atau beliau nanti rekam dalam agenda kajian kita ini sama-sama memberikan keberkahan bagi kita semua. Baik, langsung saja mari kita awali pertemuan atau kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembacaan ayat suci Al-Quran itu jadi keberkahan dalam mengawali kajian kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillah Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara inti, penyampaian materi pengajian kitab usul fiqh akan disampaikan oleh Guru Dr. K. Haji Abdul Rauf Muhammad Amin LCM. Kepadanya dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil ilmi wal ma'rifah wa karramana bin nadhari wal fikr. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina
ومولانا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم هداية للصواب. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. وأما موضوع البحث في علم أصول الفقه وهو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية، والأصولي يبحث في القياس وحجيته والعام وما يقيده والأمر وما يدل عليه وهكذا. وإيضاحا لهذا أضرب المثل الآتي. Baik, yang saya muliakan para pembelajar serta kajian usul fikih, kita lanjutkan kajian kita. Di sini dalam paragraf tadi ingin menjelaskan tentang tema utamanya usul fikih, yaitu pembahasan usul fikih itu adalah dalil kulli atau dalil syar'i kulliyah, dan saya sudah atau kita sudah jelaskan bedanya antara dalil kulli dengan dalil juz'i dan hukum kulli dengan hukum kulli atau hukum juz'i ya. Nah, jadi itu yang harus dibedakan antara kajian usul fikih dengan kajian fikih. Dia satu paket. Fikih dan usul fikih itu satu paket ya. Tapi tema pokoknya berbeda. Dan kalau fikih itu juz'i, kalau usul fikih itu kulli ya. Nah, jadi untuk apa dibahas dalil syar'i kulli dalam usul fikih? Supaya kita ketahui apa yang bisa diproduknya. Jadi dalil itu tugasnya memang memproduk fikih. Karena itu semua, nah itu dalam kitab Al-Muwafaqat sejak awal dia sudah sampaikan bahwa semua pembahasan di dalam usul fikih yang tidak memproduk fikih sepatutnya dibuang aja. Jadi itu ada sekarang tren. Jadi kan dulu orang tuh menulis belum ada spesifikasi khusus sekali ya. Jadi sehingga orang menulis sesuai dengan kapasitas ilmunya. Nah, dan saya sudah pernah jelaskan bahwa salah satu keistimewaan ulama kita dulu itu ensiklopedis. Ensiklopedis itu artinya kita nggak bisa bedakan dia ahli apa sih. Karena kalau dia ahli usul fikih pasti faqih juga, pasti mutakalim juga, pasti filosof juga. Sehingga ketika misalnya seorang ulama, Fakhruddin Ar-Razi misalnya, ketika dia menulis usul fikih, dia terpengaruh dengan ilmu kalamnya, sehingga itu masuk di situ. Nah, sehingga datanglah Asy-Syatibi ketika dia membaca itu, ini sebenarnya tidak perlu masuk di sini, kan gitu. Nah, jadi yang saya mau sampaikan bahwa kajian utama usul fikih itu adalah dalil syar'i dari aspek kapasitasnya sebagai sesuatu yang bisa produk hukum. Karena itu dia satu paket. Jadi kalau ada dalil pasti ada fikih ya.
ada fikihnya. Fikih itu pasti dicari dalilnya apa. Nah, gitu. Karena satu paket. Suami istri. Jadi orang itu, laki-laki itu disebut suami kalau ada istrinya. Istri juga demikian. Anak bapak itu begitu. Jadi fikih usul fikih. Ya. Makanya apa namanya? Di beberapa perguruan tinggi di negara Arab itu jurusan itu memang selalu satu paket. Fikih wa usulu. Fikih wa usulu. Kecuali di Azhar. Di Azhar itu kalau di S2 itu usul fikih dia menjadi jurusan yang mandiri. Makanya banyak orang-orang dari negara Arab ke Azhar karena dia mau betul-betul spesialis di usul fikih. Nah, jadi dalil itu dipelajari dari aspek atau dari segi apa hukum yang bisa diproduk, apa fikih yang bisa muncul dari situ. Nah, gitu. Min haitsu ma yathbutu bihi minal ahkam al kulliyah. Jadi hukum dalil kulli, hukum kulliyah sudah kita jelaskan. Oleh karena itu seorang usuli, jadi ini ada profesi namanya usuli, jadi profesi usuli, jadi teoritisi hukum. Saya sudah jelaskan. Kalau mau bahasa Indonesianya, usuli itu artinya dia teoritisi hukum. Kalau faqih, mufti, qadhi itu namanya praktisi, karena dia selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum. Kalau qadhi itu kan di mahkamah, kalau mufti itu masyarakat. Ya, jadi bayangannya usuli itu memang tidak ketemu masyarakat. Dia hanya ketemu dengan teori-teori. Ya, dan kita sudah sampaikan bahwa usul fikih itu kan diambil dari Quran, dari ambil hadis, kemudian bahasa, kemudian dari logika gitu. Nah, itu jadi itu yang mempengaruhi terbentuknya usul fikih. Ya. Oke. Nah, jadi seorang usuli itu bahasannya tentang kias, tentang kehujahannya dan tentang am. Nah, ini am ini. Dan apa yang bisa membatasinya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu, di dalam hadis dan bahkan di semua perkataan, ya bukan hanya sebenarnya pembahasan am khos itu bukan hanya di Quran. Ya, itu bahasa biasa juga itu bisa berlaku am khos. Nah, terutama sekali dalam kajian Quran dan hadis ya. Jadi nah ini yang perlu difahami bahwa ketika kita berhadapan dengan teks atau nas baik itu Quran maupun hadis harus selalu memastikan ini apakah ini tidak ada khasnya, tidak ada yang membatasinya. Nah, sehingga ulama usul fikih mengatakan ma min amin illa waqad khussis. Itu teorinya. Jadi tidak satu pun lafaz am yang ada di Quran atau di hadis kecuali sudah ditaksis. Kita harus hati-hati memberlakukan am itu karena saking banyaknya, saking saking seringnya lafaz am itu ditaksis sehingga ulama kita membuat kaidah ma min amin illa waqad khussis. Mau di ini enggak perlu ya. Ma min amin illa waqad khussisa. Ya. Ini maksud saya tanya. Kalau nggak perlu di ya. Nah, ini kaidahnya. Ma min amin illa waqad khussisa. Oke. Nah. Jadi kaidah ini dikonstruk atau dibuat oleh ulama kita supaya kita menyadari bahwa jangan jangan sembrono mengatakan bahwa ayat ini berlaku umum. Ikan itu masalahnya biasa ada teks terus kita mau berlakukan secara umum padahal itu ada orang dibatasi gitu. Ya. Nah, contoh misalnya gini, saya kasih contoh. La salata li jaril masjidi illa fil masjidi. Itu kan am. Ya. An-nakiratu fi siyaqin nafi yufidul umum kan? La salata. Salata ini nakira. Fi siyaqin nafi disebut dalam konteks peniadaan ya. La salata yufidul umum.
Tapi itu baru tahapan awal. Karena kenapa? Karena di situ ada anak kecil, ada orang sakit. Masa harus juga, ya kan? Ada orang menerima tamu, tamu agung misalnya. Ya, tidak perlu harus membawa ke masjid misalnya. Karena ada alasan yang lain gitu. Nah, jadi ya, itu yang dimaksud dengan wa ma yuqayyiduhu, dan apa saja yang bisa membatasinya atau apa saja yang bisa mentaksisnya begitu ya. Nah, wal amri wa ma yadullu alaihi wa hakadha, begitu juga isu perintah. Nah, ini perintah ini juga masalah kalau nggak dipelajari secara usul fikih. Karena kalau nggak belajar usul fikih, jadi kalau begitu setiap perintah selalu kita bawa kepada kewajiban. Padahal nggak mesti, ya kan? Nah, ini yang menjadi masalah biasanya. Ada perintah, wah itu wajib itu, kalau enggak kamu berdosa. Padahal itu ada konteksnya, ya kan? Jadi konteks yang biasa membantu kita memahami apakah perintah itu hanya sekedar rekomendasi atau kewajiban. Itu menarik sekali. Itu kalau dalam perspektif Ibnu Ashir, seorang ulama tulis dalam buku ini, itu puluhan. Jadi amar itu indikatornya kemana-mana, itu bukan hanya satu, bukan hanya kewajiban, itu ada sekitar, kalau nggak salah ada 12 atau 14. Nah, dan itu tidak mengada-ada. Orang tuh kalau alergi usul fikih, itu ustaz sembarang tuh bilang. Padahal itu ada sumber hadisnya. Ada, jadi ketika misalnya mengatakan, wah ini hanya rekomendasi, maka misalnya basisnya itu seorang seorang perempuan eh, menyampaikan kepada Nabi bahwa dia dilamar oleh 2 orang kan. Nah, terus Nabi mengatakan, kamu kawini si ini. Nah, kan perempuan itu mengatakan, ini ini perintah atau anjuran atau rekomendasi aja. Nah, itu yang biasanya. Nah, jadi amar itu, perintah itu kajiannya sangat luas sekali. Dan saya sudah bilang bahwa kajian amar itu bisa menjadi eh, tema disertasi, dan itu sudah kalau di Azhar itu banyak disertasi semuanya tentang amar, tapi dari aspek-aspek tertentu. Ya, ya kata begitu juga seterusnya. Artinya apa namanya? Ya, di dalam usul fikih itu banyak sekali teori yang sangat bermanfaat dan bisa digunakan untuk memahami betul. Nah, kita lanjut ya. Al-Qur'an adalah dalil syar'iyyun awwalu 'alal ahkam. Nah, jadi Quran adalah dalil hukum, dalil syar'i itu maksudnya dalil hukum ya. Bisa juga berarti dalil agama. Ya, dalil hukum pertama yang bisa membantu kita untuk memahami hukum. Jadi sumber pertama hukum Islam itu adalah Quran. Wa nususuhu tasyri'iyyatu lam tarid ala halin wahidatin. Nah, ini sudah masuk pada penjelasan bahwa dalil itu sendiri itu tidak sederhana. Dia mau sampaikan gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita mengambil satu dalil yang pertama itu Quran, itu masalahnya di mana? Masalahnya di teksnya, bentuk-bentuk teksnya itu. Dia mengatakan, dan teks-teks hukum Al-Quran, nusus tasyri'iyah, artinya teks-teks hukum Al-Quran itu tidak dikemukakan dalam satu bentuk. Nah, oke. Bal minha ma warada bi sigatil amri wa minha ma warada bi sigatil nahi. Bahkan Al-Quran itu kadang-kadang menyampaikan dalam bentuk perintah, menyampaikan dalam bentuk larangan begitu. Ulama yaridu wa minha ma warada bi sigatil umum atau bi sigatil itlaq. Kadang-kadang juga Al-Quran menyebutkan, mengemukakan dalam bentuk umum,
maupun dalam bentuk mutlak. Wasiqatul amri, wasiqatul nahi, wasiqatul umum, wasiqatul itlaqi anwa'un kulliyatun min anwa'id dalil syar'i al wa huwa al-Qur'an. Coba. Jadi Al-Qur'an saja sebagai dalil pembahasan usul fikih di dalam itu banyak sekali. Ya, itu yang dimaksud. Jadi anwa'un kulliyah. Jadi ketika kita mengatakan amr itu kulli, karena banyak sekali amr, bentuk-bentuk amr secara partikular. Ketika kita bicara tentang masuk pada pembahasan an-nahyu, katakanlah kalau diibaratkan amr itu seperti rumah itu di dalam itu banyak sekali skatnya. Persoalannya orang sekarang, begitu kita mengatakan Al-Quran sebagai sumber hukum, dia sederhanakan. Paham? Padahal di dalam itu ada skat-skat banyak ya, ada kamar-kamar banyak, ada misalnya amar. Oh, amar itu di dalam itu kayak MLM itu banyak kakinya. Ya? Kalau mau menggunakan pakai ya. Kemudian masuk di kamar yang satu lagi ada nahyun. Kemudian ada itlaq, ya. Kemudian ada khas. Nah, itu persoalan Al-Qur'an saja. Nah, itu yang dimaksud ya. Fal-usuliyyu yabhathu fi kulli naw'in min hadhihi al-anwa'. Jadi seorang teoritis hukum pembahasannya itu tentang ini semua, yang kuli-kuli itu, ya. Kenapa? Apa gunanya seorang usuli membahas itu? Tujuannya agar dia bisa pastikan apa sih yang bisa ditunjuk oleh dalil hukum ini. Apa hukum kuli yang bisa ditunjukkan? Musta'idan dia tawassala ila naumil hukmil kulli alladhi yadullu alaihi, agar supaya usul fikih itu atau usul itu bisa sampai kepada bentuk hukum kulli yang bisa ditunjuk oleh dalil kulli itu. Nah, dalam proses semuanya itu, seorang usuli dia mesti meminta bantu pada usul-usul bahasa Arab dan penggunaan-penggunaan penggunaan istilah-istilah agama. Ya. Al-istimal syar'i itu seperti misalnya puasa. Puasa itu kan ada dua artinya kan, ada istimal lugawi, ada istimal syar'i. Kalau istimal lugawi artinya berdoa. Nah, kalau istimal syar'i yang dimaksud itu bukan lagi berdoa saja, tetapi apa? Apa itu al-aqwalu wal af'alu al-muftatahatu bi takdiri wa muftamatun bi taslim. Nah, itu yang dimaksud dengan istimal syar'i. Nah, sekarang persoalannya ya ini yang masalah juga yang kita sering hadapi. Orang-orang yang nggak belajar usul fikih secara serius, baik sengaja atau enggak, itu kadang-kadang yang dimaksud Tuhan itu adalah istimal syar'i, tapi dia berikan itu kepada bahasa. Ya kan? Seperti misalnya kata yad. Ya. Yad itu yang dimaksud itu misalnya tangan. Tetapi banyak orang misalnya mengartikannya sebagai kekuatan, ya, kekuasaan, sehingga mereka mengatakan ya udah kita tidak perlu memotong tangannya orang pencuri, yang perlu itu adalah memotong penetrasinya, gitu. Karena kekuasaan kan. Atau misalnya yang paling mudah ketika Al-Quran mengatakan jangan makan riba, ya kan? Kalau secara bahasa aklun itu makan, tapi kan bukan itu yang dimaksud dengan istimal syar'i. Nah, istimal syar'inya bukan hanya makan, tetapi semua bentuk-bentuk pemanfaatan harta hasil riba, ya kan? Nah, itu maksudnya. Jadi
Jadi di sini tadi disampaikan bahwa seorang usuli ketika membahas teori-teori usul fikih itu dia tidak bisa melepaskan diri dari kaidah-kaidah kebahasaan dan penggunaan-penggunaan agama, istimal syar'i itu ya. Fa wasala bahsuhu fa wasala bibahtihi anna sighatal amri tadullu 'ala al-ijabi wa sighatun nahyi wa sighatan nahyi tadullu 'ala at-tahrimi wa sighatal umumi tadullu 'ala shumuli jami'i afradil amri qat'an wa sighatal itlaqi tadullu 'ala thubutil hukmi mutlaqan wada'al qawaid al-atiyah wa hiya al-amru lil ijab an-nahyu lit tahrim al-amu yantazimu jami' afradihi qat'an al-mutlaqu yadullu 'ala al-fardi syai bi ghairi qaidin. Nah, itu dia. Jadi al-amru lil ijab. Nah, itu sudah hasil kajiannya seorang usul fikih, usuli ya. Jadi ulama usul fikih itu disebut usuli. Ulama fikih disebut faqih. Jadi ketika seorang usuli berproses dalam bahasannya itu, maka salah satu kawaid atau kaidah fikih, usul fikih yang dia bisa tetapkan adalah seperti misalnya al-amru lil ijab. Amar itu adalah lil ijab. Nah, amar itu adalah dalil kulli, amrul kulli. Al-ijab itu hukum kulli. Ya, saya sudah jelaskan dulu. Sama dengan an-nahyu lit tahrim. Al-amu, lafaz amam itu mencakup semua person-personnya secara qat'i. Dan lafaz yang bersifat mutlak itu menunjukkan kepada sebuah person secara menyeluruh begitu. Bukan tanpa ada batas. Nah, lanjut ya. Jadi yang dia mau sampaikan dalam paragraf ini, dia mau menggambarkan apa sih kerjaannya seorang usuli itu. Ya. Pekerjaan seorang usuli itu sudah digambarkan di dalam paragraf ini. Bahwa dia pertama yang harus kita ketahui, usuli itu fokusnya itu adalah dalil kulli. Dia tidak mau masuk pada detail. Dia bersifat umum gitu. Nah, seperti misalnya Al-Quran, ketika dia mengambil Al-Quran sebagai sebuah kajian dalil, maka di situ dia akan bergelut dengan berbagai isu-isu umum. Seperti itu umum. Ya. Kemudian misalnya amr umum, nahi umum, larangan, perintah. Nanti ketika bicara tentang perintah itu banyak sekali pembahasannya. Nah, itu dia. Nah, ini poin yang penting kita sampaikan bahwa tidak sesederhana orang yang ingin menyederhanakan. Jadi kadang-kadang kita dengar, wah itu beragama sederhana. Ya mungkin kalau dulu sederhana memang. Waktu Nabi ada. Karena semua dijawab oleh Nabi kan. Itu satu. Nabi ada dan realitas sosial pada saat itu sederhana sekali. Ya coba bandingkan sekarang. Realitas kita sangat kompleks. Baik dari segi ekonomi, kemudian politik, ya budaya, ya itu sudah berkembang sekali. Nah, jadi itulah sebabnya. Jadi kita tidak boleh mengatakan ya kalau begitu agama susah, berarti bagaimana bisa kita bisa beragama? Ya itulah manfaatnya ada ulama, ya kan? Manfaatnya ada ulama karena kalau kita tidak mau menjadi ulama berarti ya sudah menjadi orang awam saja, semuanya bisa. Menjadi orang awam rujukan kita kepada ulama. Ulama rujukannya kepada Quran hadis dan ilmu-ilmu Islam. Dan ini yang harus memang kita ini bahwa kadang-kadang orang itu salah paham. Jadi biar dia tidak paham bahasa Arab, dia mau juga menjadikan Al-Quran hadis sebagai dalilnya, padahal itu nggak bisa. Nah ini jadi yang bisa menjadikan Quran hadis itu dalil itu ulama. Kita ini dalil kita adalah ulama. Sama dengan
seorang pasien tidak mungkin begitu sakit dia pergi beli buku-buku kedokteran, ya kan? Terus apa yang kita lakukan? Ya kita pergi cari spesialis tertentu. Kalau kita sakit mata ya cari spesialis mata, ya kan? Nggak susah memang, ya. Karena cuma dua kita kan, ulama dan orang awam. Ulama itu dalilnya adalah Quran dan hadis. Kalau orang awam bukan ke situ, nanti sesat, ya. Sama sesatnya orang sakit tidak pergi ke dokter, tapi dia pergi cari buku-buku kedokteran, baru dia baca, belum sempat dia paham sudah mati, ya kan? Nah, begitu juga orang yang nggak paham bahasa Arab misalnya, lalu kemudian katanya kalau kita mau beragama itu harus merujuk pada Quran dan hadis, ya kan? Nah, dia temukan Quran hadis itu bahasa Arab, dia sendiri nggak punya bahasa Arab, gimana caranya mau paham, ya kan? Nah, atau dia paham bahasa Arab tapi sedikit, ya kan? Al-Quran itu sendiri kan ada namanya terjemah, ada tafsirnya, ada ta'lilnya, ada ta'wilnya, ada taksirnya. Itu repot itu kalau nggak paham itu kan, ya kan? Nah, jadi usuli, mudah-mudahan kita bisa jadi usuli, amin, yang bergelut di bidang persoalan-persoalan umum gitu, seperti am tadi, khos, ya. Dan karena kata am itu banyak sekali pembahasan di bawahnya, banyak kakinya, ya kan? Jadi, nah itu sekali lagi saya sampaikan betapa banyak orang begitu mendengar perintah dalam Quran dan hadis langsung dia, oh ini wajib nih, ya kan? Padahal kajian usul fikih mengatakan itu nggak ini, yang menentukan itu siaknya, ya kan? Jadi konteksnya boleh jadi bermakna. Konteks itu dalam terminologi klasik itu namanya korina, ya. Ada korina yang menunjukkan bahwa itu menunjukkan kewajiban dan seterusnya. Itu Ibnu Asyur itu menarik sekali karena dia bilang ada puluhan yang bisa dipahami dari perintah Al-Quran maupun hadis. Nah, lanjut ya. Wa hadhil qawaidul kulliyatu wa ghairuha mimma yatawassalul usuliyyu bi bahtsihi ila wad'iha ya'khuduhal faqihu. Jadi tahapan kedua itu adalah faqih. Jadi faqih itu dia sangat tergantung pada usuli. Jadi ada dua bentuk spesialis di sini, spesialis fikih dengan spesialis usul fikih. Usul fikih itu yang pernah kita sampaikan terjemahannya adalah ilmu metodologi hukum, ya. Jadi hukum itu diperoleh melalui metode. Nah, yang ilmu yang mengkaji tentang metode hukum itu namanya usul fikih, ya kan? Setiap sesuatu itu pasti ada caranya, cara memasak, cara mengajar, kan? Cara mengistimbat hukum, itu. Nah, ya'khudhuhal faqihu qawaida musallamah. Jadi kemudian semua konstruk-konstruk teori yang sudah dibuat oleh usuli itu, itulah kemudian yang digunakan oleh seorang faqih sebagai qawaid musallamah, kaidah yang diterima atau kaidah baku. Wa yutabbiquha ala juz'iyatid dalil al-kulli, dan dia akan menerapkannya, mengimplementasikannya pada partikuler dalil kulli. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan sekali lagi supaya fresh ya. Jadi dalil kulli misalnya itu al-amru lil ijab. Nah, dalil juz'inya apa? Dalil juz'inya itu adalah aqimus shalah. Aqimus shalah ini kan amr. Sudah partikuler. Karena kenapa? Karena ini perintah salat. Kalau kita mengatakan perintah, itu namanya kulli karena nggak menyebut kasus. Kalau menyebut kasus itu namanya dalil juz'i. Nah, aqimus shalah itu amar kan, perintah kan. Nah, apa yang dikatakan oleh usuli tadi? Saya ini seorang faqih, saya menemukan sebuah firman. Bunyinya aqimus shalah. Wah, saya ingat itu teorinya usul fikih mengatakan kalau ada amar lil ijab ya, lil ijab. Berarti kalau begitu perintah salat yang ada dalam ayat ini lil ijab. Jadi sehingga saya sampai pada kesimpulan bahwa as-salatu wajibatun. Jadi as-salatu wajibatun itu fikih.
Karena itu sudah final tuh. Jadi itu namanya produk ya. Ya. Jadi wujubus sholati atau as-sholatu wajibatun diambil dari mana? Ambil dari dua dalil. Dalil kulli dan dalil juz'i. Dalil kullinya apa tadi? Al-amru lil perintah itu menunjukkan kewajiban. Nah, kemudian aqimus sholata amrun, ya kan? Firman Allah yang mengatakan dirikanlah salat itu perintah. Berarti hasil kalkulasi terakhirnya salat itu adalah wajib. Nah, tetapi itu sebenarnya ada al-amru lil ijab, itu ada sambungannya sebenarnya, tapi itu sudah menjadi populer, kaidah populer. Ada sambungannya itu illa idza wujidat qarinatun tasrifuhu ala adamil wujub. Ya, artinya begini. Artinya kalau amar itu yang dimaksud al-amru lil ijab itu artinya perintah yang sama sekali tidak mengandung qarinah yang menunjukkan selainnya. Begitu ya, dipaham ya. Jadi amar itu secara normal, secara al-aslu maksudnya. Al-aslu fil amri lil ijab. Ya, jadi pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Apa maksudnya pada dasarnya? Artinya, ingat ini, kalau orang mengatakan pada dasarnya berarti ada nanti situasi tidak seperti dasarnya. Artinya ada situasi-situasi tertentu amar itu tidak menunjukkan kewajiban. Itu maksudnya al-aslu, dasarnya, pada dasarnya. Ya kan? Nah, pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Artinya ada nanti situasi tertentu di mana amar itu tidak menunjukkan kewajiban. Kapan? Kalau ada korina, kalau ada konteks. Korina itu konteks. Kalau ada konteks yang menunjukkan selainnya, selain kewajiban, gitu. Nah, lanjut. Jadi itu gitu ya. Jadi seorang faqih itu sangat tergantung pada usuli. Karena yang mau digunakan, bahan yang mau digunakan oleh seorang faqih untuk memproduk hukum, itu adalah bahan-bahan yang sudah dibuat oleh usuli. Jadi nggak bisa lepas. Nah, jadi ketika misalnya itu tadi, seorang faqih melihat ya sebuah teks yang mengatakan aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, itu faqih nggak bisa apa-apain, dia nggak bisa berbuat apa-apa kecuali setelah dia menerapkan teori usul fikih tadi. Dia mengatakan al-amru lil ijab. Jadi sampailah seorang faqih itu kepada kesimpulan bahwa sholat itu wajib. Dari mana berkesimpulan itu? Dia menggunakan tadi teorinya usul fikih. Dia bilang, oh kalau ada amar itu lil ijab. Nah, ini yang dimaksud ini. Nah, jadi dia terapkan pada dalil-dalil partikuler, liyatawassala biha ilal hukmi syar'i, agar supaya seorang faqih itu apa manfaat dari penggunaan teori-teori usul fikih agar dia bisa menciptakan atau memproduk atau melahirkan ya hukum-hukum syara, hukum-hukum agama yang bersifat praktis secara tafsili. Nah, ini coba nih. Fayutabbiqu qaidah al-amr lil ijab. Maka dia bisa mengimplementasikan teori. Jadi kalau orang mengatakan kaidah itu bahasa Indonesia itu teori ya. Kaidah itu teori. Al-amru lil ijab ala qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nah, ini coba ini. Coba lihat, ini namanya dalil juz'i. Kenapa disebut dalil juz'i? Dalil yang berbicara tentang kasus tertentu. Dia berbicara tentang apa? Tentang memenuhi menepati janji, ya kan? Nah, coba lihat, amanu aufu bil uqud. Tepatilah, hai orang-orang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Nah, aufu itu kan amr. Berarti kalau amr, apa kaidah yang berkaitan dengan amr? Nah, itu tadi al-amru lil ijab. Karena al-amru lil ijab itu berkaitan dengan amr, maka perlu diterapkan kaidah itu di sini. Nah, kalau itu yang diterapkan, maka hasilnya wujub al-wafa bil uqud. Wajibnya menepati
janji. Nah, itu fikihnya, itu yang mau dicapai oleh seorang fakih, yaitu hukum-hukum syara. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia nggak bisa sampai ke situ kalau tidak ada teorinya. Sama dengan orang itu, kalau mau misalnya ke Goa dari Makassar, sampai ke Goa itu adalah tujuan. Sama dengan fikih, tujuan. Jadi fikih itu adalah sebuah tujuan dari semua proses istimbat, dalil, ijtihad dan lain sebagainya. Itu yang mau dituju. Jadi Goa itu tidak mungkin orang sampai ke Goa kalau tidak ada kendaraan. Nah, tidak ada kendaraan dan tidak ada sopir. Dan kalaupun ada sopir, tapi dia juga harus tahu cara-cara mengendarai. Di situ ada aturan-aturan. Salah satu aturannya misalnya kalau itu ada lampu merah berhenti. Kalau ada sopir, bagaimanapun lincahnya dia bawa mobil, tapi kalau dia terobos lampu merah, dia bisa tabrakan, Pak. Ya kan? Begitu juga. Nah, jadi sudah ada mobil, sudah ada sopir, tapi tidak tahu kaidah-kaidah driving. Salah satu contohnya kalau ada lampu merah berhenti kan? Nah, itu harus tahu itu. Kalau sudah tahu itu, kaidah-kaidah teori-teori itu, dia insya Allah sampai ke Goa. Sama ini analogi sederhananya. Kalau seorang ulama itu yang kita sebut sebagai faqih, dia tahu itu apa itu dalil kulli, apa itu dalil juz'i, bagaimana menerapkan dalil juz'i pada dalil kulli terhadap dalil juz'i, insya Allah sampai pada sebuah yang disebut dengan apa? Fikih. Fikih itu yang menjadi tujuan terakhir. Kalau sudah dapat itu sudah tujuannya dalil kulli dan dalil juz'i. Ya. Nah, jadi ini apa namanya? Contohnya. Kalau yang saya kasih kan aqimus shalah. Nah, buku ini memberi contoh lain daripada perintah itu, aufu bil uqud. Jadi qauluhu ta'ala aufu bil uqud amrun wal amru lil ijab idzan al wafa'u bil uqudi wajibun. Jadi al wafa'u bil uqudi wajibun itu fikihnya. Nah, fikih ini sebelumnya itu harus ada dalil juz'i dan dalil kulli. Jadi begitu dan seterusnya. Nah, sama dengan di sini. Wa yutabbiqu qaidata an-nahyi lit-tahrim. Jadi dia bisa juga menerapkan kaidah atau teori bahwa perintah itu menunjukkan keharaman. Nah, ini bisa diterapkan kepada misalnya ayat yang mengandung larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin. Nah, hai orang-orang beriman, janganlah kalian atau janganlah ada sebuah kaum yang mengolok-olok kaum yang lain, ya kan? Ini nahi atau bukan? Nah, kalau nahi terapkanlah teori nahi. Apa teori nahi? An-nahyu lit-tahrim. Jadi berarti konklusi terakhirnya fikihnya adalah apa? Apa itu? Coba. Ya, jadi sukhriyatu qaumin min qaumin muharramatun atau haramun. Kan gitu. Jadi seorang atau sebuah kaum, sebuah komunitas mengolok-olok yang lain itu adalah haram. Nah, itu terakhir tuh fikihnya. Wa yutabbiqu qaidah al-ammu yantazimu jami'a afradihi, bukan ifrad ya, afradihi qat'an. Jadi lafaz umum mencakup, yang tersebut itu mencakup semua person-personnya. Nah, itu juga kaidah teori usul fikih dalam bidang lafaz am. Ya kan? Kalau tadi kan ada juga kaidah ma min amin illa waqad. Ini juga kaidah. Itu jadi dalam satu pembahasan usul fikih itu nanti kita akan menemukan banyak teori-teori kecil di situ. Jadi bayangkan kalau orang mau memproduk hukum, lalu kemudian misalnya mau mengklaim satu fikih atau membuat satu fikih, ya satu saja dia nggak tahu, apalagi yang kecil-kecilnya kan, itu kan yang membuat fakih kita itu safe karena dia diikat oleh banyak teori-teori hukum sehingga dia tidak boleh menabraknya. Nah, kalau menabraknya berarti itu akan mempengaruhi validitas fikihnya, legalitas fikihnya, ya kan? Nah, ada fikih yang tidak valid, itu karena dari mana? Ya, jawaban sederhananya adalah fikih yang tidak
taat pada aturan-aturan. Aturan-aturan itu semua ada di usul fikih. Ya, itu pentingnya mau belajar usul fikih. Jadi di mana contohnya? Hurrimat alaikum ummahatukum. Nah, ini lafaz yang mana lafaz am di sini? Ummahat, ibu-ibu. Ya. Jadi semua ibu itu bersifat am. Ya, apakah ibu tiri, ya, kemudian ibu nenek kita, ya, jadi ibu, nenek sampai ke bawah ke atas itu haram karena bersifat umum, ya. Jadi perdebatan fikihnya begini, kalau ada ulama mengatakan oh tidak, itu apa namanya, itu apa sih namanya, ibu istrinya bapak yang belum didukhul itu bisa dikawini, ya. Kenapa dia ya karena ada beberapa ulama yang tidak menerima kalau ummahat itu tidak bisa ditaksis, ya. Nah, jadi nanti juga ada perdebatannya, ya. Oke. Kemudian ada juga yang mengatakan tidak, kalau ibu itu sudah sudah dikawini oleh bapak, tidak boleh dikawini lagi selamanya. Oke. Ya. Oke, nah kita lanjut. Nah, wa yahkumu bi anna kulla ummin muharramatun. Nah, jadi semua yang disebut dengan ibu itu adalah haram. Wa yutabbiqu qaida al-mutlaqu yadullu ala ayyi fardin ala qawlihi ta'ala fi kaffarati zihar fatahriru raqabah wa yahkumu bi annahu yujzi'u fi takfiri tahriru ayati raqabah muslimatin aw ghairi muslimah. Nah, jadi kan ada kasus seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Anti alayya ka dhahri ummi. Itu terminologi fikihnya disebut dengan zihar. Zihar itu adalah seorang suami yang mengharamkan pada dirinya untuk bergaul sama istrinya dengan cara menyebut bahwa Anda ini seperti ibuku. Ya, jadi kalau orang itu menganggap seorang perempuan seperti ibunya berarti tidak bisa didukhul. Nama itu zihar. Anti alayya ka dhahri ummi. Nah, itu kalau mau kembali kepada istrinya itu, dia harus melakukan kafarah namanya. Kafarahnya apa? Memerdekakan seorang hamba. Nah, ketika Al-Quran menyampaikan hukum itu, perlunya memerdekakan seorang hamba ketika mau rujuk, dia hanya menyebut raqabah. Raqabah itu seorang hamba perempuan, ya. Nah, raqabah itu kan banyak jenisnya. Ada yang muslim dan ada yang tidak muslim, ya kan? Nah, sekarang di sini dikatakan ini berlaku mutlak. Berlaku mutlak itu maksudnya itu berlaku umum. Ya, karena dia menyebut raqabah, dia tidak mengatakan raqabah muslimah, ya. Dia tidak batasinya, tapi dia memutlakkannya. Nah, jadi begitu. Tapi ini juga menjadi perdebatan fikih, ya. Nah, jadi ini kan jadi gini, saya pernah sampaikan bahwa salah satu penyebab fikih itu berbeda dan bervariasi karena bervariasinya metodologi. Sekali lagi, saya pernah bilang di sini, usul fikih itu dipelajari bukan untuk mengunci perbedaan pandangan. Ingat ya, bukan untuk mengunci dan memblok supaya Anda tidak berbeda, bukan. Usul fikih itu dipelajari supaya bisa dipastikan setiap produk hukum yang kita dengar, memastikan ada nggak metodologinya sesuai dengan metodologi yang ada. Artinya usul fikih atau metodologi hukum itu juga salah satu pemicu perbedaan
pandangan. Jadi perbedaan fikih karena perbedaan usul fikih, ya kan? Jadi usul fikihnya misalnya usul fikihnya Imam Malik beda dengan Imam Syafi'i meskipun guru murid, ya. Abu Hanifah beda metodologinya dengan yang lain-lain gitu, ya kan? Contoh misalnya, ya contoh ya, al-istihsan misalnya, al-istihsan itu kan satu metodologi, satu metode hukum, metode penetapan hukum. Nah itu kan diperdebatkan kalau Imam Syafi'i tidak mau terima itu. Dia bilang al-istihsanu taladzuzun fil ahkam, ya, taladzuzun wa tasyahhi fi istinbatil ahkam. Artinya ya orang yang menggunakan istihsan itu jadi seolah-olah apa namanya menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu dan akal semata menurut dia kan. Bahkan dia mengatakan man istahsana faqad syarra'a. Siapa yang menggunakan istihsan itu berarti dia sedang membuat syariat baru. Betapa resistensinya Imam Syafi'i terhadap metode istihsan. Sebaliknya dalam mazhab Imam Malik itu mengatakan al-istihsanu tis'atu a'syari ilmi. Istihsan itu menjadi basis 9/9 fikih. Jadi coba bayangkan 9/9 itu basisnya istihsan. Pertanyaannya kok kenapa bisa apa namanya? Kenapa bisa beda sekali ya? Ya. Nah itu dia. Jadi ya. Nah, jadi nanti, jadi gini. Jadi nanti misalnya, ketika kita bicara tentang sebagai satu isu teori dalam usul fikih, itu nanti kita akan menemukan berbagai pandangan di situ. Ya, misalnya status makna daripada lafaz umum itu apa? Kalau Imam Abu Hanifah atau Ahnaf itu mengatakan qat'i. Kalau yang lain selain mazhab Hanafi mengatakan enggak, dhanni. Jadi indikasi lafaz am itu terhadap hukum itu dhanni. Tidak pasti. Artinya apa? Itu tadi yang mempengaruhi. Karena secara empiris itu hampir semua lafaz umum sudah ditaksis. Jadi untuk apa lagi kita bisa klaim itu semuanya adalah qat'i. Nah, itu kira-kira perdebatannya di situ ya. Ya. Jadi inilah yang nanti kita akan temukan salah satu manfaat belajar usul fikih itu adalah salah satunya kita bisa deteksi dalil atau argumen setiap mazhab. Orang yang tahu argumennya itu pasti beda dengan yang hanya tahu fikihnya tapi tidak punya akses ke argumennya kan. Dan saya sudah sampaikan dulu bahwa orang yang tahu hikmah satu ajaran dengan yang tidak kan beda sekali. Kamu pergi ke sana, kemana? Itu di sana masjid. Itu masjidnya 5 kilo. Dia bilang, untuk apa Ustaz? Pokoknya kamu pergi aja. Dia pasti berat Pak, pergi kan? Karena 5 kilo. Tapi kalau saya suruh, terus dia tanya untuk apa ke sana? Saya bilang di sana ada orang kasih sumbangan $10.000. Jadi 5 kilo rasanya cuma 500 meter. Ya kan? Karena itu ada semangatnya kan. Nah, sama. Jadi mestinya agama ini harus didesain seperti itu juga. Nah, salah satu caranya itu adalah belajar usul fikih. Nanti juga masuk pada maqasidnya lagi. Ya kan? Nah, jadi maqasid itu yang saya sudah sampaikan, dia lebih dalam daripada usul fikihnya. Jadi usul fikih itu tahapan awal karena dia kajiannya bahasa. Nanti masuk pada tataran maqasidnya. Itu yang saya tadi sebut bahwa ayat itu kan bukan hanya terjemahnya yang perlu dipelajari, tapi tafsirnya juga. Nah, kalau belajar tafsir kan tidak satu juz. Terjemahnya itu 1 jilid kan. Belajar tafsirnya itu sudah puluhan. Ya kan? Salah satu yang membedakan tafsir itu ya karena persoalan zamannya.
ya kan? Coba misalnya belajar maqasid. Dulu itu beberapa dekade, bahkan beberapa abad. Ya maqasid itu kan pasti hifzul, apa tuh? Hifzul nafs, apalagi hifzul nasal atau nasab, hifzul air, kemudian hifzul mal, hifzul akal kan? Itu beberapa tahun itu, bahkan beberapa dekade abad itu berlaku itu. Tapi coba kan berkembang setelah itu. Ibnu Asyur misalnya, dia tambahkan kebebasan, al-hurriyah, dia tambahkan al-adalah, keadilan, dia tambahkan al-musawah, equality, persamaan, dia tambahkan at-tasamuh, toleransi. Itu Ibnu Asyur, dan itu yang diadopsi oleh pemikir-pemikir kontemporer sekarang, ya kan? Nah, kemudian kalau dalam konteks Indonesia ada namanya hifzul bi'ah, memelihara lingkungan hidup. Nah, itu punya Ki Ali Yafi kan? Ya kan? Nah, itu. Jadi tafsir itu berkembang karena perkembangan situasi di mana orang itu dan apa tantangannya. Dulu ulama kita itu nggak mengenal HAM, ya kan? Ketika menyusun itu tantangannya tidak seberat itu. Sekarang sudah banyak tantangannya. Jadi sepatutnya seorang pemikir itu, seorang fakih, dia harus menjelaskan berdasarkan apa yang dia hidupi sekarang, ya kan? Nah, jadi seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu, mereka ini sudah berperan sebagaimana mestinya berdasarkan zamannya. Dan kita bisa yakin bahwa seandainya mereka hidup sekarang, pasti banyak berubah, ya kan? Pasti kalau disuruh menulis ulang itu dia banyak buang karena sudah tidak relevan lagi kan. Nah, jadi gitu. Jadi bukan berarti kita tidak mau menggunakan apa yang mereka wariskan, bukan. Itu yang saya sebut sebagai takdis dengan takdir, ya. Jadi ada apresiasi dengan mengkultuskan. Kita tidak boleh kultuskan, tetapi kita apresiasi dalam arti bahwa ulama-ulama kita dulu telah menjawab dan memenuhi tuntutan zamannya, sehingga masyarakat betul-betul menikmati produk-produk pikiran mereka. Tetapi kalau produk-produk itu kita bawa sekarang, boleh jadi sudah tidak ini lagi. Ya, bukan berarti semuanya, enggak. Kita masih membutuhkan fikih-fikih mereka. Nah, salah satu yang bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk memenuhi tuntutan itu adalah harus belajar metodologinya. Bagaimana